Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wadihatan wa subula. Walhamdulillahilladzi hadana ilal islam fa asbahna muslimin wa gharrasa fi qulubinal imana fa asbahna mu'minin wa amarona bil ibadati linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada maupun radio-radio lain yang turut menyiarkan kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, rahmat, pertolongan dan ridhonya, sehingga sampai detik ini, sampai hari ini, Allah masih beri kita kesempatan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Allah masih tangguhkan ajal kita, sehingga kita pun bisa mempersiapkan lebih baik lagi, bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk kemudian nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami hormati, kita juga wajib bersyukur kepada Allah karena pada hari ini Allah berikan segala kemudahan. Meski masih di tengah-tengah pandemi, namun Allah berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mentadabburi ayat-ayatnya dan juga tuntunan-tuntunan dari Rasul-Nya. Ini wajib kita syukuri dengan segala keterbatasan. Meskipun saat ini Allah belum mengizinkan kita untuk hadir di majelis ilmu ini, tentu itu sangat kita rindukan. Namun sekalipun hati kita sangat menginginkan, namun Allah ternyata berkehendak lain. Allah belum izinkan kita untuk hadir bersama-sama di majelis ilmu ini sebagaimana dulu sebelum pandemi. Namun kita husnudzon sepenuhnya kepada Allah sebagai orang yang beriman. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa al-khairu khiratullah. Yang namanya orang beriman, segala yang menjadi ketetapan Allah, yang menjadi pilihan Allah, itu adalah yang terbaik bagi orang yang beriman. Sekalipun kita sangat ingin hadir di majelis ilmu ini, namun Allah menghendaki lain. Tentu banyak sekali hikmah di balik itu. Dan ini menjadi bukti bahwa Allah menguasai hati manusia. Allah membatasi manusia dengan hatinya. Artinya, tidak semua keinginan manusia itu akan terpenuhi. Apa yang menjadi keinginan manusia sakdet saknyet itu tidak akan terpenuhi. Ini menjadi bukti bahwa Allah betul-betul menguasai hati manusia, membatasi manusia dengan hatinya. Hal ini pula yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya,
Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 24. Untuk lebih memahami ayat ini, alangkah baiknya jika kita mengulang kembali apa yang menjadi firman Allah dalam ayat ini. Enggak dibaca, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, dalam ayat ini Allah sangat tegas menyampaikan informasi khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau dalam hati kita merasa masih ada iman, maka mari kita perhatikan seruan Allah ini. Karena Allah sedang menyapa kita, Allah sedang mengajak interaksi kita, Allah sedang mengingatkan kita melalui seruan ini. Seruan ini khusus ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman maka tidak termasuk dalam seruan ini. Makanya beberapa kali kami sampaikan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud terkait dengan redaksi Al-Quran yang dibuka oleh Allah dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, beliau pernah mengatakan, fa idza sami'tallah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'aka. Jika kamu mendengar Allah menyerumu dengan menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'aka, pasang pendengaranmu baik-baik. Mengapa? Karena biasanya fa inna fihi khairun umirta bihi, biasanya setelah seruan itu akan ada kebaikan yang kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera mengerjakannya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam memenuhi seruan Allah. Atau biasanya sesudah seruan ya ayyuhalladzina amanu itu ada keburukan yang kita diperintahkan oleh Allah jangan melaksanakan keburukan itu. Wajib bagi kita untuk meninggalkan. Au syarrun nuhita anhu, kita dilarang untuk mengerjakan keburukan itu. Nah, dalam ayat itu setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu ternyata isinya perintah kebaikan. Apa perintahnya? Istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Bersegeralah kalian semua. Kalau kamu mengaku sebagai orang yang beriman, bersegeralah dalam memenuhi seruan Allah dan juga memenuhi seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika Rasul itu menyerumu kepada sesuatu yang hidup. Jadi Rasulullah itu menyeru kita kepada sesuatu yang hidup, menyeru kepada keimanan, menyeru kepada ketakwaan, menyeru kepada hidayah dan petunjuk, menyeru kepada jihad fisabilillah, atau hal-hal lain yang menjadikan kehidupan kita lebih baik di dunia dan akhirat. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman bersegera memenuhi seruan Allah dan juga seruan Rasul. Karena perlu kita ketahui kehidupan yang sesungguhnya menurut Allah itu bukan di dunia ini. Kata Allah, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Itu kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut itu surat ke-29 ayat 64. Kalau kita ingin mengetahui hakikat hidup yang sesungguhnya di sisi Allah bukan di dunia ini, yaitu melainkan di akhirat nanti.
Kalau di dunia ini, kata Allah dalam ayat itu, kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah lahwun, sendagura, maupun laibun, hanyalah permainan. Namanya sendagura, permainan, itu tidak serius, bukan kehidupan yang sesungguhnya, pasti akan ada akhirnya. Coba diingat kembali itu. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 64. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendagura dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Nah, Allah menjelaskan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah sendagura dan permainan. Jadi bukan kehidupan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman. Maka wajar dunia ini disifati sebagai penjara bagi orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Agar kita selamat di kehidupan dunia dan juga akhirat. Maka perlu ada aturan. Orang yang beriman itu untuk mendapatkan kebaikan, untuk meraih kebahagiaan di kehidupan yang sesungguhnya, maka harus taat pada aturan. Lah, aturan orang beriman tentu aturan yang diberikan oleh Allah dan juga Rasulullah. Itu aturan orang yang beriman, yang dalam bahasa Al-Quran disebut as-silmu, yaitu aturan Islam. Maka perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam as-silmu. As-silmu itu aturan Islam. Agamanya disebut al-islamu, aturannya disebut as-silmu, hasilnya yaitu as-salamu. 3 rangkaian kata yang tidak bisa dipisah-pisah. Kita tidak bisa hanya menginginkan al-Islam, kita ngaku sebagai orang Islam saja, tetapi tidak mau mengikuti as-silmu, aturannya, maka mustahil kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu as-salam, keselamatan dunia akhirat, keselamatan dimasukkan oleh Allah di dalam surganya kelak. Tidak bisa. Atau kita menginginkan as-silmu saja, aturan-aturan Islam semuanya baik, berkata jujur itu baik, menepati janji itu as-silmu, aturan Islam, bersedekah itu as-silmu, aturan Islam, menolong sesama manusia itu aturan Islam, berkasih sayang kepada makhluk misalkan binatang dan lain sebagainya itu aturan Islam. Itu semuanya baik, dan non-muslim banyak yang melakukan itu. Bahkan seringkali non-muslim itu lebih menepati janji daripada kita orang Islam sendiri. Non-muslim itu kalau berjanji banyak yang menepati, menghargai waktu dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah as-silmu, aturan Islam. Namun tidak bisa kita hanya milih as-silmu saja tanpa mau Islamnya. Maka orang-orang non-muslim itu sekalipun mereka menjalankan aturan Islam, tetap a'maluhum kasarob. Itu kata Allah. Maka ini 3 rangkaian kata, satu dengan yang lain saling berkaitan, tidak bisa dipilah-pilah. Kalau pengen as-salam, ya al-Islam dulu. Al-Islam, ikuti agama Islam dulu. Kalau sudah milih agama Islam, ya ikuti aturan-aturannya, yaitu as-silmu. Maka otomatis as-salam pun akan didapat. Makanya alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mentadabburi yang namanya as-silmu, yaitu aturan-aturan Islam. Tujuannya apa? Agar kita menjadi lebih baik lagi, agar kita betul-betul bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di kehidupan yang sesungguhnya nanti. Bukan kehidupan yang di dunia ini. Dunia ini sementara, kenikmatannya menipu, kenikmatannya semu. Dikatakan oleh Allah hanya sendagura dan permainan. Lah di mana kehidupan yang sesungguhnya?
wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Andai manusia itu mengetahui kehidupan yang sesungguhnya itu adalah nanti di kampung akhirat. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena apa? Ya karena terbujuk oleh hawa nafsu, terlalu menuhankan hawa nafsu, selalu mengikuti hawa nafsu, sehingga lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat, bukan di dunia ini. Banyak manusia yang lupa, misalnya menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan utamanya, melupakan akhiratnya. Tentu ini tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang beriman itu selalu diingatkan oleh Allah dengan tegur sapa yang lembut, dengan penuh bahasa yang halus, diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu, dan ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, bahwasanya Allah itu membatasi antara manusia dengan hatinya. Artinya apa? Tidak seluruh keinginan manusia itu terpenuhi. Tidak seluruh apa yang kita inginkan itu harus segera bisa terwujud. Itu tidak. Semuanya dalam penguasaan Allah. Semuanya dalam genggaman Allah. Sekalipun hati kita sangat menginginkan, kalau Allah berkata lain, ya kewajiban kita bersabar. Kita selalu husnudzon kepada Allah. Ini pilihan Allah. Al khairu khiratullah. Kebaikan itu adalah pilihan Allah bagi orang yang beriman. Nah, saat ini Allah ternyata memilihkan kita semua. Allah pilihkan kita saat ini, kita kajian melalui online, belum bisa hadir secara offline di majelis ilmu ini. Kita bersyukur dan kita sabar sampai Allah nanti izinkan kita untuk datang ke majelis ilmu ini lagi. Sabar, ikhlas itu bukan berarti pasrah. Tetap kita lakukan ikhtiar insani kita dan kita lakukan ikhtiar langit kita. Kita berdoa terus memohon kepada Allah agar Allah segera angkat pandemi dari negeri yang kita cintai ini. Namun apa yang kita minta kepada Allah agar Allah segera angkat pandemi dari negeri ini, tujuan utamanya adalah agar kita lebih khusyuk lagi dalam beribadah kepada Allah. Mohon kepada Allah untuk dilepaskan dari pandemi ini, jangan sampai untuk tujuan yang lain-lain, agar kita bisa piknik, agar kita bisa shopping ke sana kemari dan lain sebagainya. Jangan. Gunakan atau mohon kepada Allah agar dilepaskan dari ujian, dari musibah ini, tujuan utamanya agar kita lebih khusyuk lagi dalam beribadah kepada Allah, agar kita lebih khusyuk dan istiqomah lagi nanti dalam menghadiri kajian-kajian di majelis ilmu ini. Kalau itu yang kita mohonkan kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan, pasti Allah akan menjawab. Tetapi kita tidak boleh mendikte Allah. Kita hanya diwajibkan memohon kepada Allah, Allah yang akan menjawab, Allah yang akan menentukan. Kita tidak diperkenankan mendikte Allah. Ya Allah segeralah, ya Allah besok Ahad besok kami mohon ya Allah angkatlah pandemi dari negeri ini dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat pandemi ini. Namun ingat, kalau nanti Allah betul-betul angkat pandemi ini, jangan lupa kita dengan janji kita. Kita berjanji kepada Allah, ya Allah jika engkau lepaskan pandemi ini, angkat pandemi ini, maka saya akan rutin, saya akan hadir lebih rajin lagi di majelis-majelis ilmu. Kalau nanti betul Allah lepaskan pandemi, ya tunaikan janji kita. Tunaikan janji kita. Kalau kita berkhianat, tidak menunaikan janji kita, berarti kita menjadi orang yang sombong. Faida massal insana dzurrun ta'ana. Itu sifat manusia. Faida massal insana dzurrun ta'ana. Manusia itu sifatnya, kalau dia sedang ditimpa musibah,
dia akan selalu memohon kepada kami. Dia seakan-akan menjadi orang yang paling bertakwa. Pagi, siang, sore, malam bersimpuh di hadapan Allah, memohon kepada Allah agar dilepaskan dari musibah. Yang biasanya tidak sholat, kemudian jadi rajin sholat. Yang biasanya tidak pernah ke masjid, jadi rajin jamaah ke masjid awal waktu lagi. Yang biasanya tidak sholat duha, jadi rajin sholat duha. Yang biasanya tidak sholat tahajud, jadi rajin tahajud. Yang biasanya selesai sholat langsung lari tanpa zikir, tanpa berdoa kepada Allah, menjadi khusyuk sekali berdoanya kepada Allah, khusyuk sekali zikrullahnya. Ingin selamat, ingin segera dilepaskan oleh Allah dari musibah yang sedang menimpanya. Fa'idha masal insana dzurrun da'ana. Coba diingat kembali itu, Ustaz. Az-Zumar nomor surat 39 ayat 49. Fa idza massal insana dzurrun ta'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, tak? Itu kita, sifat manusia. Jika ditimpa musibah, apapun itu musibah, apapun bencananya, seakan-akan kita menjadi hamba yang paling bertakwa, bersimpuh bermunajat kepada Allah tiada henti dan tidak pernah bosan. Tujuannya apa? Agar Allah lekas angkat musibah yang kita alami. Namun ketika betul Allah lepaskan ujian tersebut, Allah limpahkan sedikit karunia dan nikmatnya, jika kita terlepas dari ujian itu, tiba-tiba sifat manusia yang suka menuruti hawa nafsunya, sifat manusia yang suka menyombongkan dirinya tiba-tiba muncul. Qala innama utitu ala ilmin. Sesungguhnya aku bisa lepas dari musibah ini bukan karena Allah, tetapi murni, mutlak karena kepandaianku, mutlak karena kepinteranku, sehingga melupakan campur tangan Allah. Nah, dalam hal ini bisa jadi kalau kita tidak hati-hati, bisa terlepas dari pandemi ini. Andai kata nanti suatu saat, suatu hari Allah lepaskan, bisa jadi, oh ini karena kepinteran medis, ini karena kepinteran teori-teori medis, ini karena kepinteran para dokter. Bisa jadi kita begitu, sehingga lupa bahwa semuanya ini adalah campur tangan Allah, bahwa semuanya adalah kasih sayang Allah. Maka kalau selama ini kita memohon kepada Allah agar pandemi segera berakhir sehingga kita bisa ngaji lagi di majelis ini, tunaikan nanti janji kita. Janji yang telah terucap kita tunaikan. Yang namanya lisanul mu'min la yuwati'u qalbahu. Lisan seorang mukmin itu tidak pernah mengkhianati hatinya. Dan qalbul mukmin, hati seorang mukmin tidak pernah mengkhianati lisannya. Jadi apa yang dijanjikan oleh lisannya itu yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya itu yang keluar dari lisannya. Orang mukmin itu punya ciri suka memenuhi janji, apalagi janji yang sudah diucapkan kepada Allah. Maka nanti kita betul-betul penuhi janji kita. Istiqomah lagi, lebih semangat lagi untuk datang di majelis ilmu ini. Ingat, majelis ilmu ini adalah tempat kita untuk dari yang sebelumnya kita tidak paham menjadi lebih paham. Melalui majelis-majelis ilmu seperti ini, di dalamnya disuarakan Quran dan Sunnah, derajat kita akan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Majelis itu kan dari kata jalasa. Jalasa itu kalau kita artikan duduk.
Duduk dalam bahasa Arab yang lain juga ada artinya, yaitu qa'ada. Qa'ada itu duduk, jalasa itu juga duduk. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya duduk, tidak ada bedanya. Tetapi dalam bahasa Al-Quran beda. Qa'ada itu duduk, yang namanya duduk dari atas ke tempat yang lebih rendah, itu namanya qa'ada. Tempatnya disebut maq'adun. Jadi misalkan saya berdiri, kemudian saya duduk di kursi, berdiri dari tempat yang keadaan posisi yang atas ke posisi yang rendah, itu namanya qa'ada. Namun kalau duduk dari posisi yang rendah pindah ke posisi yang atas, itu namanya jalasa. Misalkan ini Ustadz Ghazali, kebetulan beliau duduk di bawah, kami minta untuk pindah ke kursi misalkan, dari posisi rendah menuju posisi atas, itu namanya jalasa. Lah maka tempatnya disebut majlis. Sehingga majlis itu dari kondisi kita yang rendah, yang belum tahu tentang agama, belum tahu tentang aturan-aturan agama, belum memahami Quran dan Sunnah, sehingga posisi kita, kondisi kita berada di bawah, kemudian melalui keistiqomahan kita datang mendengarkan di majelis ilmu, maka posisi kita akan diangkat oleh Allah dari tahu menjadi tahu, dari posisi rendah tidak tahu kemudian menjadi tahu, menuju ke posisi yang lebih tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi melalui majelis ini, maka di majelis pun kita jangan salah kaprah, bukan hanya sebatas datang dan pergi, tapi betul-betul di majelis kita tadabburi betul ayat-ayat Allah, sehingga kita keluar dari majelis ini betul-betul menjadi orang yang derajat kita diangkat tinggi oleh Allah, dari posisi rendah tidak tahu menuju posisi tahu. Lah setelah tahu ada tanggung jawab. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Harus beda. Orang yang sudah tahu itu harus beda dengan orang yang belum tahu. Orang yang dicelup Al-Quran harus beda dengan orang yang belum pernah dicelup dengan Al-Quran. Ayat itu hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun bukan hanya sebatas apresiasi dari Allah untuk orang-orang yang berilmu, bukan. Tetapi ayat itu adalah tanggung jawab dunia, tanggung jawab bagi orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu bukan hanya sebatas untuk pengetahuan saja. Quran Sunnah bukan hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan hanya sebatas how to know, bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas transfer ilmu. Yang namanya ngaji itu bukan hanya sebatas transfer ilmu. Kalau transfer ilmu itu mudah, semuanya bisa transfer ilmu itu. Tetapi Quran Sunnah ini, kita ngaji ini adalah how to be, bagaimana kita menjadi orang yang berilmu. Tanggung jawabnya, konsekuensinya harus kita amalkan apa yang sudah kita kaji. Itulah tujuan ngaji. Makanya sekian lama, kurang lebih 29 tahun Ustadz ya, 29 tahun. Kurang lebih 29 tahun. Al-Ustadz almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino itu membersamai kita. Jadi majelis tafsir Al-Quran ini sebelumnya dirintis oleh beliau Al-Ustadz almarhum Abdullah Tufel Saputro. Kemudian diteruskan oleh Al-Ustadz almarhum Dr. Andes Ahmad Sukino, Allahumma gfir lahumah. Selama 29 tahun, kalau Ustadz Abdullah selama 20 tahun merintis, mengajar, mendidik, membimbing, menasehati kita, mengenalkan kita tentang hidup dan kehidupan sesungguhnya yang harus dijalani oleh seorang mukmin. Kemudian diteruskan dan dikembang luaskan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, kurang lebih 29 tahun, melalui tausiah-tausiah beliau, melalui kesabaran beliau,
keteguhan beliau, keuletan, kegigihan dan kesungguhan beliau, dan ketegasan beliau dalam menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah, apapun resiko dan konsekuensinya, kita menjadi kenal dengan agama kita. Mungkin dulu banyak di antara kita yang tahu, yang hanya sebatas tahu bahwa salah satu kewajiban orang Islam itu adalah sholat. Tetapi setelah kita ngaji, mendengarkan tausiah-tausiah, dididik oleh beliau-beliau, kita menjadi tahu bahwa orang Islam itu sholatnya itu harus ada fungsinya, bukan hanya isqatul wajib, bukan hanya sebagai penggugur kewajiban. Namun sholat itu ada fungsi, yaitu tanha 'anil fahsya wal mungkar, bisa mencegah diri kita dari perbuatan fahsya, keji dan mungkar. Kalau dulu mungkin kita baru sebatas rutinitas, saatnya sholat. Itu pun masih bermalas-malasan, masih suka ngendi-ngendi, masih suka mengakhir-ngakhirkan, karena belum tahu fungsi sholat. Karena ngertinya orang Islam kewajibannya sholat, maka sholat, waktu sholat, atau bahkan diakhir-akhirkan, atau bahkan kehilangan waktu sholat. Dulu mungkin ada di antara kita yang kehilangan waktu sholat itu tidak merasa sedih luar biasa, biasa saja. Ya karena belum ngerti fungsinya belum tegak, fungsinya belum berjalan, sehingga kehilangan waktu sholat itu tidak kecewa, tidak gelo. Namun kalau kehilangan uang, kehilangan sepeda motor, kehilangan mobil, sampai kapanpun akan diingat terus, gelo terus, kecewa terus, sedih terus. Padahal itu semuanya materi dunia. Kalau itu hilang, bisa diusahakan lagi. Tapi kalau kehilangan waktu sholat, rugi kita dunia dan akhirat. Rugi dunia dan akhirat. Tetapi manusia umumnya lebih gelo kehilangan materi dunia daripada kehilangan waktu sholat. Lebih gelo daripada kehilangan waktu-waktu untuk bisa ngaji. Itu tidak gelo biasanya. Sebelum pandemi banyak yang tidak gelo. Ketika hari waktu ngaji, itu mungkin hanya isqatul wajib juga, datang ke tempat kajian karena malu dengan temannya, malu dengan saudaranya, malu dengan tetangga dan kerabatnya yang kebetulan sama satu tempat kajian, sehingga kalau tidak hadir, tidak datang, nanti ditanya dan lain sebagainya, bingung yang jawab. Sehingga datangnya hanya karena malu. Lah kalau datangnya karena malu, ya sampai di majelis ya pasti tidak serius, tidak fokus. Pasti tidak serius, tidak fokus. Sak senenge dhewe. Makanya kita jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kehilangan waktu-waktu sholat itu kita sangat rugi. Harusnya kita lebih kecewa. Harusnya kita lebih sedih, lebih menyesal lagi. Lah, setelah kita mengikuti kajian-kajian beliau dengan sangat tegas, apapun yang beliau hadapi, jalan terjal, rintangan, cacian, makian, hujatan, fitnah sana sini, namun beliau tidak gentar, tidak mundur satu langkah pun. Selalu menyuarakan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, sekalipun banyak yang tidak menyukai, banyak yang membenci. Sampai hari ini beliau sudah tiada, meninggalkan kita. Ternyata orang-orang yang membenci beliau, yang tidak suka beliau masih menghujat, padahal beliau sudah tiada. Lah kita bagaimana sikap kita? Idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatan mereka dengan yang lebih baik. Kita doakan, mudah-mudahan orang yang membenci, yang masih menghujat sana sini, sekalipun beliau sudah tiada, kita doakan mudah-mudahan Allah membuka mata hatinya, Allah membuka pintu hatinya, dan kita doakan mudah-mudahan Allah tidak menutup, tidak mengunci mati hatinya. Sampai detik ini masih banyak komentar-komentar yang di sosial media itu yang menghujat dan lain sebagainya. Nah, kewajiban kita tidak perlu membalas,
biarkan saja, nanti akan hilang dengan sendirinya. Selama 29 tahun kita dibimbing, dididik, diajar oleh beliau. Namun sekarang beliau sudah meninggalkan kita. Dan ini wajar karena beliau juga manusia biasa yang punya batas waktu, punya batas usia yang dalam Al-Quran disebut dengan bahasa ajal. Ajal itu adalah batas usia kalau dalam bahasa Al-Quran. Jadi seluruh manusia itu punya batas usia. Kita pun juga demikian. Satu hari nanti, entah 1 jam ke depan, entah 2 jam ke depan, entah besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, pasti kita akan menyusul beliau. Tiket kematian sudah kita beli, sudah kita genggam semua. Tinggal kapan Allah mengizinkan kita untuk menggunakan tiket tersebut. Nah, batas usia dalam Al-Quran disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan jika manusia itu sudah tiba ajalnya, sudah selesai batas ajalnya, batas usianya, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diajukan. Sekalipun kita sebagai murid-murid beliau sangat menginginkan untuk dibersamai beliau dalam masa yang lebih panjang lagi. Meskipun sampai hari ini mungkin masih ada di antara kita murid-murid beliau yang merasa bahwa beliau masih menunggui kita. Namun ketahuilah bahwa batas usia beliau telah usai. Yang diberikan oleh Allah telah usai. Kewajiban beliau dalam berdakwah, dalam menyuarakan Quran Sunnah, dalam mengajak umat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah telah usai. Itu yang disebut ajal, batas usia. Masing-masing dari kita juga punya batas usia. Tidak ada yang berani di antara kita yang berani menjamin bahwa 5 menit lagi kita masih hidup. Tidak ada yang berani menjamin. Karena yang namanya batas usia itu yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang berani menjamin di antara kita 1 jam lagi kita masih hidup. Bahkan yang ngomong ini pun juga tidak berani menjamin saat ngomong masih Allah beri kesempatan untuk hidup. Tidak. Yang namanya ajal yang tahu hanya Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali betul-betul dalam keadaan berserah diri. Kita ketika ditinggal oleh guru kita, ustadz kita, pimpinan kita, wajar kita bersedih. Wajar sebagai manusia kita menangis. Namun jangan larut dalam kesedihan. Tidak perlu menangisi. Kita hanya diperbolehkan untuk menangis. Jangan sampai menangisi. Karena kalau terus menangisi nanti lama-lama akhirnya kita akan meratap. Meratap ini dilarang oleh agama. Tidak perlu menangisi karena perjuangan masih harus dilanjutkan. Perjuangan dakwah Islam melalui Majelis Tafsir Al-Quran ini harus terus dilanjutkan. Siapapun nanti pengganti beliau, siapapun nanti nahkodanya, wajib dilanjutkan perjuangan dakwah. Karena yang namanya perintah untuk menyuarakan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan perintah manusia, tetapi itu langsung perintah Allah. Bahkan Allah katakan dalam Quran surah Fussilat itu surah ke-41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Coba kita ingat kembali ayat itu, Ustaz. Nomor surat 41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, apa yang telah beliau berdua rintis, perjuangkan dan kembang luaskan, yaitu dalam rangka menyeru manusia menuju Allah, menyeru manusia untuk berbuat amal soleh,
berbuat hal-hal yang baik. Dan ini kata Allah sebaik-baik seruan. Tidak ada yang lebih baik lagi daripada menyeru kepada Allah dan mengajak manusia untuk berbuat baik. Waman ahsanu qaulan, siapa yang lebih baik perkataannya, siapa yang lebih baik seruannya, mimman da'a ilallahi, daripada orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, dan mengajak manusia untuk berbuat baik, wa qala innani minal muslimin, dan yang senantiasa mengatakan bahwa saya orang yang betul-betul berserah diri. Bukan hanya sebatas mengatakan saya orang Islam. Banyak yang ngaku Islam, di KTP-nya banyak yang disebutkan Islam, apalagi di negeri kita ini yang mayoritas memang penduduknya beragama Islam. Banyak yang ngaku Islam, tetapi perilakunya banyak yang menyimpang dari aturan Islam. Kalau kita tidak hati-hati termasuk kita. Isyhadu bi anna muslimun, itu ayat Allah yang berbunyi isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini orang Islam. Itu harus ditunjukkan, dibuktikan dengan perilaku kita. Kalau mengaku sebagai orang Islam, maka terwujud dalam perilakunya sehari-hari, terwujud dalam akhlaknya, terwujud dalam tawaduknya. Itu kalau orang Islam. Maka kita diperintahkan oleh Allah isyhadu bi anna muslimun. Bangga kita, saksikan loh kami ini orang Islam. Maksudnya kita untuk mempersaksikan atau mengajak manusia agar menyaksikan diri kita ini orang Islam, itu melalui perilaku kita. Bukan hanya sebatas pengakuan lisan kita Islam, bukan, tapi perilaku. Kalau betul kita ini orang Islam, maka perilakunya harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Orang Islam harus punya akhlak yang mulia. Orang Islam harus memiliki sifat tawadhu. Orang Islam harus suka ghadul basar, memalingkan pandangan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, memalingkan pandangan dari hal-hal yang buruk. Orang Islam harus menepati janji. Orang Islam harus berkata jujur. Orang Islam harus melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik. Orang Islam tidak korupsi, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Orang Islam tidak menyakiti saudaranya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Kalau kita betul mengaku sebagai orang Islam, isyhadu bi anna muslimun betul, ya mari kita perubah diri kita, akhlak kita. Akhlak kita betul-betul akhlak Qur'ani, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah. Nah, inilah yang diajarkan oleh beliau berdua. Beliau berdua dengan teguh, dengan gigih, dengan tabah sabar menghadapi cobaan, menghadapi cacian, ujian, makian, hujatan, fitnah dan lain sebagainya, tidak gentar, tidak bergeming. Nah, kewajiban kita meneruskan ini, karena mendakwahkan Islam, menyuarakan Al-Quran dan Sunnah, itu kewajiban kita sebagai orang Islam, kewajiban kita sebagai orang yang beriman, karena itu yang memerintahkan langsung adalah Allah. Maka saat ini jangan sampai sepeninggal beliau berdua, sepeninggal beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino, kemudian kita menjadi putus semangat, putus harapan, ngelokro dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dulu ketika kita masih ditunggui beliau, masih dididik, diajar oleh beliau, kita semangat dalam mengamalkan Islam ini. Kita semangat dalam berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Jangan sampai sepeninggal beliau kemudian kita menjadi ngelokro. Kalau itu kita lakukan, kita rugi dunia dan akhirat. Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wajar beliau mangkat, beliau wafat, itu wajar. Nabi pun juga wafat. Nabi ini kekasih Allah, utusan Allah, membawa risalah dari Allah. Namun beliau juga wafat. Beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yang harus kita teladani, harus kita jaga betul. Wajar ketika Nabi wafat, terdengar, tersiar
kabar wafatnya beliau pada saat perang Uhud itu, umat Islam kemudian ada yang berbalik ke belakang, berkeadaan semula seperti ketika belum dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak percaya bahwa seorang Rasul kok wafat, yang selalu dihembus-hembuskan oleh orang munafik pada waktu itu berita yang semacam ini. Kalau Muhammad itu betul-betul seorang Rasul, harusnya dia tidak meninggal, tidak wafat. Lah kalau beliau meninggal berarti bukan Rasul. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah, asbabun nuzul ayat ini, yaitu kecamuk perang Uhud, kemudian tersiar kabar bahwa Rasulullah sudah wafat, sehingga umat Islam sebagian berbalik pada keadaan semula, yang awalnya semangat jihad fisabilillah, membersamai Nabi dalam makrokah beliau, betul-betul li'i'la'i kalimatillah, betul-betul fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Begitu mendengar kabar beliau wafat, sebagian dari orang Islam berbalik menjadi munafik, apalagi dihembus-hembuskan oleh orang-orang munafik berita bahwa kalau Muhammad itu betul-betul Rasulullah, pasti dia tidak akan wafat. Kalau dia wafat, berarti dia bukan Rasul. Coba kita lihat itu Quran surah Ali Imran, itu surah ketiga ayat 144. Surat Al-Imran surah 3 ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mazharat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, maka saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dipanggil oleh Allah kembali kepada Allah dalam arti wafat, sebagian orang Islam tidak percaya. Sebagian sahabat ada yang meragukan berita itu, termasuk Umar ibnul Khattab. Kemudian Abu Bakar menyebutkan atau menyitir ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang Rasul yang dulu sebelum Muhammad juga telah pernah ada para Rasul, dan Rasul-Rasul sebelum Muhammad itu pun juga wafat. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Jika Muhammad itu wafat atau terbunuh, apakah lantas kemudian kalian semua berbalik ke belakang berkeadaan semula seperti ketika Muhammad belum kami utus menjadi seorang Rasul, ketika Muhammad belum menjadi pimpinanmu, belum menjadi suri tauladanmu, sehingga ketika Muhammad betul-betul wafat akan berbalik ke belakang, menjadi murtad, menjadi tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau itu yang kamu lakukan, kata Allah, wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallah syai'a. Barang siapa yang berkeadaan seperti semula, berbalik ke belakang dengan wafatnya Muhammad, maka ketahuilah dia sedikit pun tidak akan bisa memberikan madarat kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah hanya akan memberikan balasan secara terus-menerus khusus kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, merujuk pada ayat ini, dalam konteks kita, wajar kita bersedih, wajar kita merasa kehilangan. Namun ketahuilah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, utusan Allah pun wafat.
Apalagi Ustadz Sukino, tentu beliau juga akan wafat dan kita semua akan meninggal. Namun kalau kita betul-betul mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad meninggalkan pesan kepada kita bahwa kita harus berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah sampai kapanpun. Nah, ini yang harus kita suarakan. Beliau berdua, Al-Ustadz Abdullah Tufail dan juga Al-Ustadz Ahmad Sukino, menyuarakan ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita generasi penerus yang masih Allah berikan kesempatan hidup, kewajiban kita meneruskan apa yang telah dirintis, apa yang telah diusahakan dan diperjuangkan. Kita teruskan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita teruskan dengan lebih ikhlas lagi. Kalau ternyata tidak bisa lebih baik, setidaknya kita mempertahankan apa yang sudah dirintis dan apa yang sudah dijaga dan dikembang luaskan. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau tidak bisa, maka setidaknya mempertahankan. Jangan sampai mundur, apalagi sampai menghancurkan. Ibarat sebuah kapal, layar ini yang pertama kali layar dakwah di majelis ini dikembangkan yang pertama kali oleh beliau Al-Ustadz Abdullah Tufail. Kemudian sepeninggal beliau, layar tetap dijaga agar terus terkembang, bahkan dikembang luaskan oleh Ustadz Ahmad Sukino. Kemudian sepeninggal beliau Ustadz Ahmad Sukino, jangan sampai layar itu turun sedikit saja, jangan sampai, apalagi sampai terlipat, na'udzubillah. Kalau itu kita lakukan, na'udzubillah, kita mengkhianati Allah, karena yang memerintahkan orang beriman untuk berdakwah, untuk menyuarakan kebenaran Quran dan Sunnah adalah Allah. Hal itu pula karena Allah adalah satu-satunya alasan kita hidup di dunia. Hanya Allah satu-satunya alasan kita hidup di dunia. Kita sudah diciptakan oleh Allah, tujuannya agar kita beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah, maka harus ikuti apa yang menjadi ajaran, apa yang menjadi yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selama kita masih hidup, selama itu pula kewajiban kita adalah mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah, apapun resikonya. Mendakwahkan Quran Sunnah ini, karena dakwah fisabilillah itu harus siap berkorban. Dakwah fisabilillah harus siap berkorban. Berkorban segalanya, mulai dari harta, tenaga, pikiran, ilmu, bahkan sampai nyawa. Harus siap kita korbankan untuk mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita loyo, jangan sampai berputus asa sepeninggal beliau. Harus lebih semangat lagi. Segala sesuatu, kegiatan-kegiatan baik yang sudah kita laksanakan melalui kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran ini, sepeninggal beliau harus tetap kita lakukan. Harus kita jaga keistiqomahannya, harus kita tingkatkan lagi. Segala sesuatu yang bersama beliau sudah dikerjakan, kita teruskan, kita lanjutkan. Hal-hal baik kita lanjutkan. Seluruh agenda-agenda yang ada di majelis ini yang baik-baik kita lanjutkan. Jangan sampai kemudian terhenti, apalagi terputus sehingga layar menjadi terlipat. Na'udzubillah. Bukankah kita itu sudah dimuliakan oleh Allah? Sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan tujuannya hanya satu, menghambakan diri kita kepada Allah. Salah satu bentuk penghambaan diri kita adalah mendakwahkan agamanya Allah. Dan kita sebagai manusia sudah dimuliakan oleh Allah. Maka kita bersyukur diciptakan Allah sebagai manusia. Allah sudah memuliakan kita. Kalau Allah saja sudah memuliakan kita, maka jangan dirusak kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Walaqad karramna bani Adam, itu janji Allah, Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 70.
Mari kita lihat sama-sama, biar kita tahu bahwa kita manusia ini sebagai hamba Allah harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Apapun, setinggi apapun status sosial kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, ingat, sampai kapanpun kita ini hanya seorang makhluk. Di hadapan Allah kita ini hanya seorang makhluk. Kita adalah seorang hamba manusia. Dan sebagai manusia ternyata kita dimuliakan oleh Allah melebihi malaikat. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 70. Boleh dibacakan. Surat Al-Isra surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yalah. Kalau menurut ayat ini ada tiga hal. Kita diciptakan sebagai manusia oleh Allah. Kita harus bersyukur. Yang pertama, kita dimuliakan langsung oleh Allah. Walaqad karramna bani Adama. Langsung Allah yang memuliakan kita manusia. Melebihi malaikat. Padahal malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu hanya punya satu jiwa, yaitu takwa. Malaikat tidak punya jiwa fujur. Maka malaikat tidak pernah menyimpang dari apa yang Allah perintahkan. Dan segala sesuatu yang diperintahkan kepada malaikat selalu ditunaikan dengan baik dan pas, tidak lebih, tidak kurang oleh malaikat. Dan malaikat tidak pernah berganti kewajiban atau berganti pekerjaan, tidak pernah. Malaikat maut ya selamanya mencabut nyawa manusia, tugasnya itu. Pembagi rezeki ya selamanya itu, tidak pernah tukar-tukaran. Tidak pernah malaikat maut, aku keseli, nyabuti aku mesake. Tidak pernah, ijolan sedelok ya, aku tak bagi rezeki sedelok, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala nanti ya sabar menunggu sampai datangnya hari itu. Tidak ngusuh, ya Allah saya capek ya Allah, kok enggak kerja-kerja, harus nunggu hari itu datang. Apa bisa ya Allah saya tak bertugas membantu malaikat Jibril dulu atau membantu malaikat Israel dulu? Enggak bisa, ya bertugas di situ. Sabar, menunggu. Karena malaikat itu hanya punya satu jiwa, yaitu takwa, taat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka pasti selalu mengerjakan dengan baik, dengan tuntas apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu sifat malaikat. Maka malaikat itu takwa terus, sisi baik terus, karena tidak dibekali oleh Allah dengan hawa nafsu. Malaikat tidak dibekali dengan Allah dengan hawa nafsu. Harusnya posisinya itu paling mulia di sisi Allah. Namun ini bisa dikalahkan oleh manusia. Bisa dikalahkan oleh manusia. Bisa dikatakan malaikat itu karena tidak pernah bermaksiat kepada Allah bisa dikatakan sempurna. Namun ternyata bisa dikalahkan posisinya di sisi Allah oleh manusia. Syaratnya apa? Ya manusia tunduk patuh. Kenapa kok malaikat bisa dikalahkan oleh manusia? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dengan dua potensi. Yang satu takwa, yang satu fujur. Manusia diciptakan oleh Allah itu dengan hawa nafsu. Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa hawa nafsu, sehingga wajar selalu mentaati Allah. Kalau manusia itu ada hawa nafsu yang kadang taat dan sering
Maka kalau kita bisa menekan nafsu yang ada pada diri kita, kata Allah, kita lebih mulia daripada malaikat. Karena dengan nafsu itu kita bisa punya kehendak bebas, melakukan apapun yang kita suka dengan hawa nafsu itu. Namun karena kita dicelup dengan Quran, dengan as-sunnah, maka bisa menekan nafsu itu. Lah saat seorang hamba bisa menekan hawa nafsunya, jiwa fujurnya bisa ditekan, yang mencuat adalah jiwa takwanya, saat itu manusia lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dibanding malaikat. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Namun ingat, kalau ternyata jiwa takwa manusia itu kalah, yang muncul adalah jiwa fujurnya, keadaan kita lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Karena binatang itu hanya Allah ciptakan dengan hawa nafsu. Maka binatang tidak ngerti perbuatan baik, nggak ngerti. Ini makanannya siapa itu nggak ngerti. Bahkan bapak-bapak dan ibu itu jangan marah kalau ternyata bapak menaruh ikan atau apa di atas meja makan kemudian diambil kucing, jangan marah. Karena kucing tidak ngerti itu bahwa mencuri itu dosa, kucing tidak ngerti. Karena dalam diri binatang tidak ada jiwa takwa, adanya hanya nafsu. Pokoknya nafsu makan dan lain sebagainya. Pejantan binatang itu, kalau ada betina itu tidak pernah mikir ki bojone sapa ya, tidak pernah mikir itu. Kalau nafsunya muncul ya langsung saja. Karena adanya hawa nafsu. Tetapi ingat, binatang saja ngerti mana yang jantan, mana yang betina. Pejantan tidak pernah ada ceritanya. Binatang pejantan, nubruk pejantan itu tidak pernah ada. Betina dengan betina itu tidak pernah ada. Padahal tidak ada jiwa takwa. Tidak dibekali oleh Allah dengan akal sehat, tetapi bisa membedakan mana pejantan, mana yang betina, mana pasangannya itu ngerti, bisa membedakan itu. Tidak pernah terjadi pejantan dengan pejantan, betina dengan betina. Padahal diciptakan hanya dengan nafsu. Lah kita manusia diciptakan oleh Allah dengan akal sehat, diciptakan oleh Allah dengan nafsu. Akal sehat kita dengan qalbun salim kita bisa mengetahui itu perbuatan baik, itu perbuatan buruk. Namun ternyata hawa nafsu kita terlalu mendominasi, lebih suka mengikuti hawa nafsu, lebih suka memunculkan jiwa fujur kita daripada jiwa takwa kita. Sehingga tidak sedikit orang Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, menyimpang dari aturan Allah, menyimpang dari aturan Rasulullah. Padahal juga sudah sholat, juga sudah haji, sudah umroh, sudah zakat, sudah infak, tetapi masih suka menyimpang dari aturan Allah. Nah, ini bisa dipastikan ada yang bermasalah dengan sholatnya. Karena kalau orang yang sholatnya betul, sudah yang namanya fahsya, mungkar itu tidak akan dia lakukan. Karena yang namanya maksiat kepada Allah itu menurut Al-Quran hanya ada dua, yaitu bentuk kemaksiatan kepada Allah hanya dua, yaitu fahsya dan mungkar. Fahsya itu dorongan hawa nafsu dari yang jorok-jorok, yang keji-keji, biasanya dari perut ke bawah, maka berzina, pornografi dan lain sebagainya, berkata jorok, itu fahsya. Nah, orang yang sholatnya betul, bukan hanya sebatas rutinitas, pasti terbebas, terjauh dari perbuatan ini. Dari perbuatan fahsya, dorongan hawa nafsu biasanya dari perut ke bawah, perbuatan keji, perbuatan kotor, pornografi, perzinaan dan lain sebagainya, itu fahsya, perbuatan sangat keji. Kemudian ngomong jorok, itu fahsya, perbuatan keji. Ngomong jorok, menipu dan lain sebagainya, itu fahsya. Kemudian maksiat kedua adalah mungkar. Mungkar itu maksiat kepada Allah, yang mana perbuatan itu tidak bisa diterima oleh nalar kita, oleh akal sehat kita sebagai manusia,
dan oleh hati nurani kita. Hati nurani kita saja tidak bisa menerima. Mencuri itu mungkar, membunuh itu mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat lain itu selain fahsya itu mungkar. Contoh, kalau ada orang mencuri, atau misalkan seseorang itu mencuri, sekalipun dia bukan orang beriman, sekalipun dia bukan orang Islam, hati nuraninya akan mengatakan bahwa ini perbuatan yang tidak dibenarkan. Karena sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia itu, siapapun dia, apapun agamanya, tidak usah Islam lah. Fitrahnya akan mengatakan bahwa saya mencuri, saya korupsi, itu tidak betul. Menyelisih fitrahnya. Fitrahnya akan mengatakan itu. Saya misuh, saya berkata bohong, saya memfitnah, saya menggunjing. Nuraninya akan mengatakan, fitrahnya akan mengatakan itu hal yang tidak dibenarkan. Non-muslim pun, orang kafir pun begitu. Saat dia melakukan perbuatan mencuri misalkan, fitrahnya mengatakan itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, dibekali, disempurnakan dengan fitrah. Fitrah itu punya dua makna. Yang pertama, fitrah itu selalu ingin berusaha mendekat kepada Allah, menuju kepada Allah. Itu fitrah. Maka manusia itu fitrahnya dia ingin selalu dekat, selalu tunduk kepada Allah, selalu siap untuk menjalankan agama tauhid ini. Itu fitrah, makna fitrah pertama. Fitrah yang kedua maknanya suka dengan perbuatan baik. Maka kalau ada manusia yang tidak suka dekat dengan Allah, suka sembunyi-sembunyi, menyimpang dari aturan Allah, kemudian tidak suka berbuat baik, tidak suka berbuat sebagaimana yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan, maka fitrahnya dipertanyakan. Fitrahnya dipertanyakan. Lah kita manusia sudah dimuliakan oleh Allah, maka harus bersyukur. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Pertama, selain kita dimuliakan oleh Allah, kita juga diizinkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk beraktivitas di darat dan di laut. Artinya dalam rangka mencari rezeki di darat dan di laut. Lah kalau di udara bagaimana? Di udara itu biasanya hanya lewat, tidak ada yang manggrok di sana. Kalau di darat, di laut itu memang umumnya manusia. Manusia itu kalau tidak mencari nafkah manggrok di darat, ya di laut. Maka ada itu perbatasan wilayah. Maka ada yang manggrok di sana, menjaga wilayah dan lain sebagainya. Seperti di terusan Suez itu, untuk mengizinkan kapal-kapal pada masuk. Di situ dibangun, ada yang menjaga di situ. Dan itu dimudahkan oleh Allah. Kalau di udara biasanya hanya mengantar saja. Tidak ada yang manggrok di atas, menjaga perbatasan di atas mangrove itu tidak ada. Adanya ya di darat dan di laut. Kalau melalui atas mengantarkan saja, naik pesawat mengantarkan. Tidak ada yang nunggu di atas sana, nunggu perbatasan di atas, itu tidak ada. Nah, Allah sudah izinkan kita. Allah muliakan kita, izinkan kita untuk mencari nafkah di darat dan di laut. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Ini luar biasa. Yang kedua, yang pertama kita sebagai manusia dimuliakan oleh Allah secara langsung. Yang kedua, kita hanya diberi rezeki yang thayyib oleh Allah. Hanya diberi yang baik oleh Allah, rezeki yang baik oleh Allah. Allah tidak pernah memberikan kita rezeki yang buruk-buruk. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kita sebagai manusia hanya disiapkan rezeki yang baik-baik oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Allah mengutamakan kita. Posisi kita diutamakan, paling utama di sisi Allah dari makhluk-makhluk lain yang juga ciptaan Allah. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi ada tiga hal menurut ayat itu. Kita sebagai manusia dimuliakan oleh Allah,
diberi rezeki yang baik-baik, yang kedua, yang ketiga, kita diutamakan oleh Allah di atas makhluk-makhluknya yang lain. Nah, kita kurang bersyukur apa? Kenapa kita tidak mensyukuri? Kalau Allah sudah memuliakan kita, maka jangan kita rusak kemuliaan ini. Kita jaga betul kemuliaan ini. Allah itu sudah menjaga kita. Allah memuliakan kita, dan Allah melakukan penjagaan terhadap kita sebagai manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka jangan kita rusak kemuliaan yang sudah Allah berikan, penjagaan yang sudah Allah lakukan, jangan kita rusak dengan perilaku kita. Contoh, dari ujung kepala misalkan, berpikir saja kita tidak boleh suudzon, harus selalu mengedepankan husnudzon. Dalam berpikir saja Allah sudah menjaga. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Itu baru dalam berpikir. Jadi kalau kita orang beriman, kamu berpikir itu jangan sesuai dengan dhon, prasangka. Jangan suudzon. Harus dengan sesuatu yang betul. Jangan hanya suudzon, prasangka dan lain sebagainya. Karena prasangka itu inna ba'dadh-dhonni ismun, itu kata Allah. Sebagian dari prasangka saja, sedikit saja kita berprasangka itu ismun, dosa. Itu baru dari berpikir, dari atas. Berpikir kita diperintah oleh Allah, berpikir dengan baik. Lah, orang Islam atau kita manusia itu hanya bisa memiliki pikiran yang baik, fikrun salim, kalau kita punya qalbun salim. Kalau hati kita jernih, hati kita selamat, itu otomatis pikiran kita akan salim. Pemikiran kita, pola pikir kita, cara berpikir kita itu juga akan sehat. Nah, kalau orang Islam sehat tentu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang menjadi perintah Al-Quran, kerjakan. Apa yang menjadi larangan Quran, tinggalkan. Begitu pula apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang sahih, kerjakan, taati. Apa yang dilarang oleh Nabi kita, tinggalkan. Itu cara berpikir yang sehat, cara berpikir yang benar. Untuk bisa berpikir benar, kunci utamanya harus punya qalbun salim, hati yang sehat, hati yang jernih. Itu baru dari cara berpikir. Coba turun ke mata. Sebagai bentuk penjagaan Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Mata ini hanya boleh digunakan untuk melihat yang baik-baik. Fungsi mata itu tidak hanya sebatas untuk melihat, tidak hanya berhenti di situ. Kalau dalam Islam, fungsi mata itu melihat yang baik-baik. Maka segala yang tidak baik, orang yang beriman itu secara otomatis dia akan langsung memalingkan pandangannya, ghaddul basar, memalingkan pandangannya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak disukai dan diridhoi oleh Allah. Ini dijaga oleh Allah, mata. Dalam Quran surah An-Nur itu, surah ke-24, ayat 30-nya untuk laki-laki, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada mukmin laki-laki agar menjaga pandangannya. Hendaklah menjaga pandangannya. Itu mata. Nikmat mata harus kita syukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Menggunakan untuk melihat yang baik-baik. Kalau tayangan-tayangan yang tidak baik itu mata kita yang mengikuti hawa nafsunya itu betah melihat tayangan-tayangan yang tidak baik. Tetapi kalau untuk membaca Al-Quran, melihat yang baik-baik, membaca yang baik-baik itu cepat lelah. Maka kita muhasabah, dalam sehari itu ada 24 jam. Dari 24 jam ini berapa menit kita gunakan mata kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Kita gunakan pikiran kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Kita gunakan hati nurani kita, berapa menit kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dari 24 jam. Biasanya mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak Allah suka. Lebih betah kita lihat HP daripada lihat Al-Quran. Lebih betah kita baca WA daripada baca ayat-ayat Allah.
Padahal mata ini yang punya Allah, bukan kita. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil kembali mata yang Allah titipkan kepada kita. Mari kita dijaga betul oleh Allah dengan aturan-aturannya. Kita sudah dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah melakukan penjagaan. Dari mata, turun ke lisan misalkan. Lisan kita juga dijaga. Kata Nabi kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata baik, kalau tidak bisa diam. Hanya dua pilihan ini yang Allah dan Rasul berikan kepada kita dalam menggunakan lisan. Tidak ada pilihan ketiga. Hanya dua pilihan. Bagaimana orang yang beriman harus menggunakan lisannya. Yang pertama, falyaqul khairan, hendaknya berkata baik. Ini pilihan pertama. Kita diperintahkan, diberi pilihan yang pertama, kalau kamu ingin menggunakan lisanmu, berkatalah yang baik-baik. Berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka baru pilihan kedua. Pilihannya apa? Diam. Kalau kita sadar setiap apa yang keluar dari lisan kita itu tidak baik, perkataan buruk itu bukan berarti hanya misuh ya. Kalau misuh itu sudah jelas buruk. Perkataan buruk itu berkata bohong, itu juga perkataan buruk. Mencaci maki itu juga perkataan buruk. Ghibah itu juga perkataan buruk. Menggunjing juga perkataan buruk. Fitnah juga perkataan buruk. Menyakiti hati saudara sesama muslim melalui lisan kita itu juga perkataan buruk. Jadi banyak sekali perkataan buruk, tidak hanya sebatas misuh. Lah kalau kita sadar apa yang setiap kali yang keluar dari lisan kita adalah perkataan buruk, maka jangan berkata apapun, cukup jaga lisan kita. Bahasa Jawa ini berusaha sekuat tenaga sudah mingkem gitu saja, tidak usah membuka mulut. Kalau membuka mulut berbicara isinya perkataan buruk, maka jangan dilakukan, karena pilihan kedua itu diam. Nabi kita hanya beri kita dua pilihan, berkata baik atau diam. Sudah tidak ada pilihan ketiga, keempat, kelima, apalagi keenam dan seterusnya. Hanya dua pilihan. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Itu lisan kita. Dijaga sedemikian rupa oleh Allah. Supaya apa? Lisan kita tidak menurunkan kemuliaan kita di hadapan Allah melalui lisan kita. Maka lisan kita pun diberi aturan, berkata baik atau diam. Karena kalau tidak ada aturan, kita gunakan lisan sesuka hati kita, maka yang keluar adalah perkataan kotor. Nah, dengan itu maka kita akan menurunkan kemuliaan kita di hadapan Allah. Padahal Allah sudah muliakan kita. Mata kita lihat gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan itu kita menurunkan kemuliaan kita di sisi Allah. Padahal Allah sudah muliakan kita. Dari lisan ke tangan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Itu Quran surah Al-Maidah, itu surah kelima ayat 38. Daripada tanganmu digunakan untuk mencuri, daripada tanganmu digunakan untuk tanda tangan palsu, daripada tanganmu kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak diridhoi oleh Allah, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Contoh nyata, biar tanganmu tidak bisa untuk mencuri lagi, sudah potong. Ini penjagaan dari Allah. Supaya apa? Biar kita tidak menurunkan kemuliaan kita di sisi Allah. Dengan tangan kita mencuri dan lain sebagainya. Sudah, Allah turunkan aturannya, Allah jaga, sudah potong tangannya. Dengan begitu tangan kita akan terjaga. Belum lagi kaki. Kaki yang Allah berikan itu hendaknya kita gunakan untuk melangkah di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu kata Allah dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63. Coba itu bisa dibaca itu Mas, Quran surah Al-Furqan.
Surah ke-25 ayat 63. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman. Itu siapa loh? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu punya ciri. Dia berjalan di atas bumi ini, menjalani hidup dan kehidupan ini. Kalau dia ngaku sebagai hamba Allah, maka dia akan punya akhlak, punya sifat tawadu, rendah hati. Dia paham betul bahwa kehidupan dunia ini bukan yang sesungguhnya, semuanya adalah titipan Allah. Dia paham betul harta yang dia punya adalah titipan Allah. Semuanya adalah titipan Allah. Dia paham betul bahwa apa yang ada pada sisinya akan lenyap. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada padamu akan lenyap, dan yang ada di sisi Allah itulah yang abadi. Hamba-hamba Allah itu paham betul. Dia tidak akan gunakan lisan untuk kesombongan. Tidak akan. Sebagus apapun mobil yang dia punya, dia tidak akan punya sifat sombong. Semewah apapun yang dia punya, dia tidak akan sombong. Dia punya sifat tawadu, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda. Jadi punya dalam bahasa Jawa unggah-ungguh. Dia tawadu, rendah hati dan lain sebagainya. Kepada orang yang lebih sepuh dia hormat, tutur katanya teratur, tutur katanya lembut, tutur katanya enak didengar. Karena kata Nabi kita, dia paham betul, laisa minna man la yukrim kabirona wa la yarham saghirona. Bukan termasuk golongan dari kami, yaitu bukan termasuk golongan dari Nabi. Kalau bukan termasuk golongan dari Nabi, ya bukan termasuk ahlul jannah. Siapa itu man la yukrim kabirona? Tidak punya rasa hormat, tidak punya unggah-ungguh, tidak punya ketawaduan kepada orang yang lebih sepuh, kepada orang yang lebih tua. Dengan orang yang lebih tua ngomongnya enggak karuan, tidak ada ketawaduannya sama sekali. Kalau bahasa kita orang Jawa mungkin bisa dengan bahasa kromo kalau kita bisa. Kalau tidak bisa ya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu dari tutur lisan saja menunjukkan, oh ini hamba Allah. Dengan lisannya saja kita bisa tahu apa yang keluar dari lisannya. Secara zahir kita bisa menangkap. Kalau ini bicara lembut dengan orang yang lebih tua, tidak pernah mengangkat suaranya, selalu menghormati orang yang lebih tua, mendahulukan orang yang lebih tua, ada unggah-ungguhnya, oh ini termasuk ibadur rahman, hamba Allah. Karena hamba Allah itu tawadu, haunan, yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, mari tergantung kita. Apakah kita ingin menjadi hamba Allah atau tidak? Kalau ingin menjadi hamba Allah, salah satunya mari kita jalani hidup dan kehidupan di dunia ini betul-betul dengan ketawaduan, betul-betul dengan unggah-ungguh, betul-betul dengan etika dan lain sebagainya. Karena laisa minna man la yukrim kabirona wa la yarham saghirona. Begitu pula orang yang lebih sepuh juga sayang pada yang lebih muda. Jangan sewenang-wenang kepada yang lebih muda. Karena akhlak Islam itu yang muda hormat yang tua menyayangi yang muda. Semuanya diatur dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, ibadur rahman, dia tawaduk betul, rendah hati betul. Nah, kaki kita ini yang Allah berikan, hendaknya kita gunakan untuk melangkah di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Jangan kita gunakan untuk kesombongan, untuk mengejar popularitas, untuk mengejar ambisi duniawi. Ketahuilah
apa yang ada pada diri kita yanfadu. Dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 96 kalau tidak salah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisimu itu akan lenyap. Apapun itu. Jangankan hanya mobil, rumah, anak, keluarga, nyawa kita pun akan lenyap. Nyawa kita akan lenyap. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Mari diingat kembali itu, Mas. Nama surat 16 ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ma indakum yanfadu. Apapun itu, apapun yang ada pada sisi manusia yanfadu, pasti akan selalu lenyap. Yanfadu, akan selalu lenyap. Tidak ada yang abadi. Segala sesuatu yang ada pada sisi manusia tidak ada yang abadi, selalu lenyap. Baik harta, benda, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, status sosial, itu semuanya akan lenyap. Bahkan nyawa kita pun akan lenyap. Maka jangan sombong. Ajal kita, batas usia kita terbatas. Batas usia kita sangat-sangat terbatas. Dan tanpa terasa engkau tiba-tiba mati. Biasanya urip kok saiki mati gitu. Tanpa terasa. Mungkin masih di benak kita baru kemarin mungkin kita merasa wah lagi kemarin, baru kemarin kita kuliah, baru kemarin kita SMA, baru kemarin kita SMP, bahkan kita masih ingat baru kemarin kita TK. Tapi saat ini ternyata sudah usia mungkin 50, 40, 60, seakan-akan baru kemarin. Waktu pun juga sudah lenyap. Yang kemarin sudah tidak bisa diulang. Yang kemarin sudah tidak bisa diulang. Tidak mungkin kita mengulang TK lagi, SD lagi, itu nggak mungkin. Maka ma'indakum yanfadu. Nah, kita sudah diberi oleh Allah modal untuk beraktivitas yang namanya asrun. Dalam hidup ini kita sudah diberi modal modal waktu untuk beraktivitas. Namanya asrun, wal asri, demi masa. Jadi asrun itu bukan sore. Asrun itu masa, modal waktu yang Allah berikan kepada manusia untuk menjalani aktivitas hidupnya di dunia. Itu namanya asrun. Karena orang Arab mengatakan kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang meliputi kita, maka itu namanya asrun. Nah, kita sudah diberi modal asrun, waktu oleh Allah untuk beraktivitas. Kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kalau waktu itu berlalu sudah tidak bisa diulang. Yang ada tinggal penyesalan tiada guna. Ma'indakum yanfadu, apa yang ada pada sisimu pasti akan lenyap. Wa ma'indallahi baq, dan yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi. Maka mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengejar, meraih keabadian yang hakiki di sisi Allah kelak. Jangan kita gunakan waktu, tenaga, pikiran kita hanya untuk mengejar urusan dunia yang sifatnya menipu, sifatnya sementara, sifatnya permainan. Kalau itu kita lakukan, kita akan menyesal di hadapan Allah kelak. Na'udzubillah. Nah, salah satunya, mari segala apa yang telah Allah titipkan pada kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, betul-betul kita gunakan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah dimuliakan oleh Allah dan kita sudah dijaga oleh Allah. Penjagaan dari Allah dengan aturan-aturan yang Allah turunkan ini bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membatasi kita, namun tujuan utamanya agar kita selamat di hadapan Allah,
agar kita selamat dunia akhirat. Itu tujuan utama. Jadi aturan Allah bukan untuk membatasi kita, bukan untuk mengekang kita, untuk mengekang kemauan kita, bukan. Namun tujuan utama dari aturan itu adalah agar kita tidak merendahkan kemuliaan kita, menghancurkan kemuliaan kita di hadapan Allah dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulullah. Karena Allah sudah memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam, Allah sudah muliakan kita. Maka betul-betul kita jaga, kita syukuri kemuliaan yang sudah Allah berikan, penjagaan yang sudah Allah berikan. Semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Dan aturan itu disebut asilmu, aturan Allah. Dalam Al-Quran disebut asilmu. Maka orang kalau ingin menjadi baik harus manut, harus taat pada aturan. Jangankan aturan Allah, kebetulan panjenengan yang bekerja saja itu juga harus manut aturan. Tidak bisa panjenengan seenaknya sendiri. Aturan di tempat panjenengan bekerja atau panjenengan kebetulan memiliki perusahaan atau memiliki usaha, panjenengan punya karyawan, pasti panjenengan punya aturan. Aturan panjenengan terapkan jam 8 masuk, pulang jam 4. Tiba-tiba karyawan panjenengan sakarepe dhewe. Aturan jam 8 pagi, wah masuk jam 1 siang. Datang jam 1 siang. Ketika panjenengan tanya kok lagi teko, ya sakarepku toh. Sak senengku. Jam 1 datang, jam 1:1 makan siang, 1:30 pulang. Kira-kira panjenengan yang punya usaha, punya karyawan seperti itu, bagaimana sikap panjenengan? Sekali, 2 kali, iya masih, ya dimaafkan. Saya yakin yang ketiga kali sudah disingkirkan, dipecat dan lain sebagainya. Tidak ada kata maaf bagimu, pasti itu yang panjenengan lakukan, yang panjenengan ngendikaaken. Tapi Allah tidak. Allah itu tidak. Allah itu ya punya aturan begini, sekali hambanya menyimpang, Allah masih membukakan pintu tobat. 2 kali Allah masih membukakan, 3 kali Allah masih membukakan, terus Allah masih membukakan pintu tobat. Kalau hambanya datang kepada Allah tobat dengan merangkak, Allah sambut dengan berjalan. Hambanya mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah sambut dengan berlari. Itu Allah. Kalau kita kan tidak sekali, 2 kali, wes langsung kita singkirkan. Enggak manut aturan. Aturan jam 8 datang jam 1. Jam 1 datang, jam 1:1 makan siang. Habis makan siang tidur, 1:30 bangun pulang. Enggak manut aturan. Lagi nggone sopo. Begitu pula. Tapi Allah tidak. Allah itu Maha Pengasih. Allah terus beri kesempatan hambanya untuk bertobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, menganiaya dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Pengampun, pemaaf dan lain sebagainya. Maha mengampuni dosa-dosa semuanya kecuali dosa syirik yang Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 48-nya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu Allah. Sekalipun hambanya itu sudah bergelimang dosa, dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak buih di lautan, kalau betul-betul mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ada kabar gembira dari Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Dalam Quran surah Az-Zumar itu, surah ke-39 ayat 53 itu. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik yang Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa kalau tidak salah ayat 48-nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cara bertobatnya bagaimana? Wa anibu ila rabbikum ayat 54-nya.
Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu, tunduk patuhlah kepada aturan Tuhanmu, ikuti ketetapan-ketetapan Tuhanmu yaitu Allah. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah sepenuhnya kepada Allah, jiwa dan raga serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan ikuti lagi hawa nafsumu, tapi betul-betul serahkan dirimu pada Allah, jangan kepada manusia. Berkhidmahlah kepada Allah, jangan berkhidmah kepada manusia. Kewajiban kita hanya berkhidmah, menghambakan diri kepada Allah. Jangan pernah kita merasa berkhidmah kepada manusia. Wa aslimu lahu, serahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Hal itu harus kamu lakukan, harus kita lakukan sebelum datang azab kepada kita sehingga kita tidak tertolong lagi, sehingga hanya penyesalan saja. Maka kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah harus segera kita lakukan, harus segera kita lakukan, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita, kapan kita akan ditemui oleh malaikat maut, kita tidak tahu. Maka jangan tunda-tunda. La tantadiris sobah wa anta fil masa, la tantadirus sobah wa antum fil masa. Jangan tunggu pagi sedang kamu berada di sore hari. Wa la tantadirul masa wa antum fis sobah. Jangan tunggu sore sedang kamu ada di pagi hari. Bertobat kepada Allah jangan nunggu nanti, saat ini juga, detik ini juga lakukan pertaubatan nasuha kepada Allah. Jangan tunggu nanti siang saja, habis duhur, nanti sore saja, habis asar, nanti malam saja. Jangan. Ya kalau Allah masih beri kesempatan waktu. Kalau kita tunda nanti siang saja, ternyata belum sampai siang Allah sudah utus malaikat mautnya datang kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Menghindar pun juga tidak bisa. Maka segera itu, segera lakukan. Kita introspeksi, mawas diri. Dosa apa yang sudah kita perbuat? Perbuatan maksiat apa yang sudah kita lakukan? Segera kita bertobat, tobatan nasuha kepada Allah. Jangan menunggu, jangan menunda-nunda. Segera kembali kepada Allah, segera serahkan diri sepenuhnya, jiwa dan raga kepada Allah. Kemudian setelah itu tidak cukup berhenti sampai di situ, ada tahapan tobat berikutnya. Ya, setelahnya wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Setelah itu ikuti yang terbaik dari apa yang telah Allah turunkan, yaitu tentu Al-Quran. Yang pertama menyatakan tobat, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian setelah itu kembali kepada Allah, serahkan diri sepenuhnya kepada Allah, jiwa dan raga. Kemudian setelah itu ikuti apa kata Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ikuti secara kafah, jangan hanya sebatas setengah-setengah. Sebelum nanti datang azab kepada kita. Kalau datang azab sudah baghtatan, apalagi azabnya datang secara tiba-tiba. Dan kita tidak merasa, kita melakukan maksiat terus-menerus tanpa merasa bahkan atau nanti akan diazab oleh Allah. Diberi tangguh oleh Allah, dipanjangkan ajalnya, masih diberi tangguh, azabnya diberi tangguh oleh Allah. Terus kita lakukan maksiat sehingga kita merasa aman dari Allah. Hati-hati, itu istidraj, menuju kehancuran, menuju kebinasaan, meniti jalan ke neraka. Namun kita tidak merasa, itu istidraj. Melakukan terus kemaksiatan demi kemaksiatan, ternyata Allah tidak beri kita sakit. Melakukan terus kemaksiatan demi kemaksiatan, ternyata Allah rezeki kita terus Allah mudahkan, sehingga kita tidak merasa melakukan itu maksiat. Kalau itu sampai kita rasakan, hati-hati, itu istidraj. Itu istidraj, nanti azabnya datang secara baghtah, secara tiba-tiba. Di saat kita tengah melakukan kemaksiatan, tiba-tiba Allah kirimkan azabnya. Tiba-tiba Allah kirimkan malaikat mautnya di tengah-tengah kita melakukan maksiat. Na'udzubillah. Makanya ikuti Al-Quran. Jangan sampai kita tidak bertobat, kemudian jangan sampai kita tidak kembali kepada Allah, tidak menyerahkan diri kepada Allah, dan jangan sampai kita tidak mau mengikuti Al-Quran. Yang terjadi akhirnya
Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Kenapa ini semua harus kita lakukan? Agar diri kita nanti tidak menyesal di kemudian hari dengan mengatakan ya hasrata, duhe, sungguh alangkah besarnya penyesalanku. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban-kewajibanku terhadap Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan dulu aku termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Ngakunya Islam, ngakunya sholat, ngakunya puasa, tetapi dia masih termasuk, atau kita masih termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Kita masih suka maksiat, meski sholat tapi suka maksiat, itu juga termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Dan itu pasti nanti kita akan menyesal, penyesalan yang tiada guna. Maka segera kita bertobat, segera kita kembali kepada Allah, mumpung Allah masih berikan batas usia kita, Allah masih tangguhkan azabnya, Allah masih tangguhkan ajal kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas hidup yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah. Hanya itu permohonan kita kepada Allah. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah, Allah sudah memuliakan kita sebagai manusia. Kemudian Allah sudah siapkan rezeki yang baik-baik untuk kita manusia. Kemudian Allah sudah utamakan, angkat derajat kita tinggi-tinggi, melebihi makhluk ciptaan Allah yang lain, melebihi makhluk lain ciptaan Allah. Derajat kita diutamakan oleh Allah. Maka jangan kita rusak kemuliaan yang sudah Allah berikan. Jangan kita rusak kemuliaan yang sudah Allah berikan, penjagaan yang sudah Allah lakukan melalui aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah turunkan. Kita jaga kemuliaan kita di hadapan Allah. Kita laksanakan perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah secara kafah, jangan setengah-setengah.